Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita masih bersama Ibu Yenti Garnasih, pakar hukum TPPU Trisakti, dan Bapak Julius Irwansyah selaku kuasa hukum Adam Damiri. Baik, saya ke Ibu Yenti terlebih dahulu. Ibu Yenti, tadi berdasarkan vonis yang sudah dibacakan bahwa Bapak Adam Damiri akhirnya mendapatkan hukuman 20 tahun penjara. Nah, ini yang akhirnya membuat pihak keluarga ingin meminta banding, di mana kita ketahui bahwa dari jaksa penuntut sebenarnya menuntut 10 tahun. Ini 2 kali lebih besar hukumannya. Ini tanggapannya seperti apa, Ibu? Iya, agak spektakuler juga ya, dua kali. Sementara saya juga, apalagi pengacaranya saja belum dapat salinan, apalagi saya kan nggak melototin putusan ya. Artinya mungkin Bapak bisa lihat di websitenya Mahkamah Agung dong. Websitenya harusnya ada ya. Belum artinya, ada. Oh, belum ada. Padahal model COVID ini harusnya segera ada ya, sehingga bagaimana mau bikin memori banding kalau tidak membaca detail sekali gitu kan. Artinya kalau saya lihat, kalau nggak salah ya, tolong kalau saya salah, karena kan pasti beliau lebih ini ya, karena beliau tersangkut langsung, kalau saya kan akademisi. Dari 8 orang itu, putusan yang paling berat itu berapa? Ya kan, dilihat. Nah kemudian kalau nggak salah yang terberat 20 tahun kan ya? 20 tahun 2 orang direksi semua. Iya, artinya 20 tahun. Nah ini kan kapasitasnya harus perannya sedemikian penting sehingga 20 tahun kan gitu ya. Saya nggak mau bicara perorangan ya, sehingga 20 tahun. Kemudian kita harus lihat surat dakwaan dan kemudian di dalam hal pembuktian ya, waktu tuntutan ya, dari dakwaan dulu dilihat kenapa kok pada akhirnya jaksa menuntutnya hanya 10 tahun dari maksimum 20 tahun. Kalau itu pasal 2 ya. Pasal 2 kan maksimum seumur hidup atau minimum 1 tahun, maksimumnya 20 tahun gitu ya. Gitu. Nah, di situ harus dilihat kan secara runut bahwa kenapa dari dakwaan pasal itu yang ancaman pidana penjaranya maksimumnya 20 tahun, kemudian jaksa menuntut 10 tahun. Nah, apa yang disampaikan oleh jaksa itu, bagaimana hakim memandangnya? Apakah memang ada pemberatan tertentu sehingga hakim memaksimalkan di angka 20 tahun untuk pidana penjaranya kan maksimum 20 tahun. Kecuali kalau mau ke seumur hidup ya. Tapi kan hakim mengambil pidana sementara namanya itu, yaitu yang tertinggi 20 tahun. Nah, ini harus dilihat, pengacara harus melihat betul apa yang memberatkan sehingga putusan hakim 2 kali lipat dari tuntutan jaksa. Baik, berbicara hal yang memberatkan, salah satu hal yang memberatkan yang akhirnya membuat Bapak Adam Damiri divonis 20 tahun itu adalah merugikan negara hampir 22 triliun rupiah seperti itu. Nah, namun dari pihak keluarga tadi Mbak Linda juga menyatakan bahwa justru ini Bapak Adam Damiri pada saat kepemimpinannya memberikan keuntungan sebenarnya kepada perusahaan. Ini bagaimana cara membuktikannya? Jadi begini. Nah, saya akan bahas 2 hal. Pertama adalah materi dan fakta yang terungkap di dalam persidangan. Gitu. Yang kedua adalah metode pemidanaan menurut kami. Gitu. Kita bahas dulu mengenai materi. Materi di dalam persidangan sudah jelas bahwa materi dalam persidangan kita bicara dulu mengenai putusan itu tidak bulat. Dalam artian ada satu hakim yang kami juga akhirnya meriset siapa hakim tersebut. Ternyata hakim tersebut melakukan dissenting opinion. Terhadap putusan ini. Dia men-challenge bahwa cara atau metode perhitungan BPK salah dalam menerapkan perhitungan kerugian negara. Gitu. Nah, akhirnya kami melihat latar belakang dia seorang accounting, dia seorang sarjana hukum, dia hakim, bekas di BPK juga kalau nggak salah, atau di KPK saya agak kurang ngerti gitu ya, lupa. Dan dia menyandang gelar master di bidang auditor dan juga dia mempunyai sertifikat auditor gitu. Dari dasar itulah kita melihat dia dissenting. Ada 3 hal yang dia nyatakan bahwa perhitungan tidak nyata dengan pasti, perhitungan yang dilakukan oleh BPK sendiri. Yang kedua itu berubah-ubah hasilnya tergantung kapan dilakukan perhitungan. Nah, ada 3 yang ketiga saya lupa, bahwa hal tersebutlah yang menyatakan bahwa cara penghitungannya salah. Cara menghitung kerugiannya adalah dana yang masuk, dana yang keluar di subscription. Karena bisnis kita adalah saham kan gitu, jual beli saham. Pada saat dana kita dibelikan saham itu suatu kerugian sebagai hitungan. Padahal yang kita beli saham punya potensi untuk naik dan untuk turun.
Seperti kita beli kendaraan lah, kita punya uang perusahaan, kita beli mobil. Pada saat perbuatan kita membeli mobil salah, apakah dengan kita mengeluarkan duit 500 juta membeli mobil itu salah? Sedangkan mobilnya punya aset, punya nilai. Mobilnya oleh BPK ini tidak nilai sebagai aset, sahamnya tidak dinilai. Inilah yang menjadikan dasar bahwa cara menghitungnya salah. Itu satu. Yang kedua, kami sudah melakukan eksepsi dari awal persidangan. Bahwa menghitungnya salah dengan menetapkan kerugian negara 22,7 triliun itu untuk awalnya 9 tersangka, akan tetapi 1 orang tersangka meninggal sehingga yang maju didakwakan di dalam pengadilan itu hanya 8 orang. Itu untuk 22,7 triliun. Di tengah persidangan begitu auditor dipanggil untuk menjelaskan hasil auditnya, LHP-nya, hakim itu menyatakan tolong dihitung dong orang per orang berapa kerugiannya. Kerugian negara. Kalau kita melihat dari skema dakwaan, dakwaan itu sendiri kan harus cermat, jelas dengan lengkap ya. Baik. Kalau akhirnya hakim di tengah persidangan menganulir, meminta auditor menghitung kembali, itu kan berarti tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap gitu. Harusnya eksepsi kami dari awal sudah diterima, mengacu kepada pasal 143 ayat 3 kalau nggak salah bahwa itu batal demi hukum. Pak Yulius. Gitu. Iya, tanggapannya seperti apa Bu Yenti? Tadi Pak Yulius menyatakan ada hakim yang melakukan dissenting opinion. Ya nggak apa-apa sih, kan makanya hakim kan selalu ganjil kan ya, itulah ya kan, itu ganjil kan bukan itu sebetulnya. Tapi sebetulnya kan di dalam putusan hakim itu kan ada dalam pertimbangan-pertimbangan itu dari awal itu kita sudah tahu, ya sudah tahu, apalagi ada audit ya bahwa sebetulnya kalau di luar negeri sepanjang menimbulkan kerugian udah cukup, nggak usah dihitung. Kita kan udah ngitung dulu, harus dihitung dulu. Padahal dihitung itu adalah pentingnya nanti ketika yang mau disita dan kemudian dengan putusan pengadilan mau dirampas, apalagi berkaitan dengan ini bukan denda ya, berkaitan dengan uang pengganti, itu betul-betul sesuai dengan apa yang dilakukan dia yang menimbulkan kerugian itu. Dia harus betul-betul, saya selalu mengatakan bahwa hati-hati dalam penyitaan, penghitungan untuk kerugian negara, dan penyitaannya juga harus hati-hati karena itu betul-betul matematis, apalagi kalau nanti ada pencucian uang. Jangan sampai juga negara itu melakukan penyitaan atau penghitungan yang jadi double gitu ya, karena negara juga tidak boleh diuntungkan karena proses hukum, karena misalnya kesalahan hitung juga nggak boleh gitu. Jadi kita pengadilan itu kan menjaga semuanya proporsionalitas, makanya dihadirkanlah pengacara-pengacara ini agar semua putusan itu memang betul-betul memang tujuannya adalah adil, pasti dan berguna. Baik, gitu kan? Bu Yenti, kita tahan dulu Ya. perbincangannya, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog News.